Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel ya. Ya, saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang Pak Prabowo, kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Yang terus terang di episode kali ini saya akan menyampaikan sudah seharusnya kita sebagai rakyat memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo, dan jangan biarkan Bapak Prabowo berjalan dengan sendirian, dan jangan biarkan Bapak Prabowo memikul beban berat yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Ya, jujur saja saudaraku, kenapa saya berbicara seperti itu? Pak Prabowo ini posisinya mendapatkan tugas yang sangat berat untuk kembali mengangkat marwah negara kesatuan Republik Indonesia, marwah warga negara kesatuan Republik Indonesia, dan marwah bangsa atau rakyat Indonesia. Ya, kita tahu bahwa kalau saya sebagai seorang praktisi, sebagai seorang yang bergerak di hukum, juga sebagai seorang aktivis ya, aktivis kegiatan sosial, juga saya sebagai seorang pengusaha kecil-kecilan, saya merasakan, saudaraku, bagaimana di era Presiden Jokowi ini, 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa itu, ekonomi benar-benar terpuruk. Ketika, mohon maaf, saya tidak mengatakan, saya berbicara padanya dengan tidak bermaksud menjelekkan siapapun, tapi ini harus saya sampaikan. Ketika PDIP kemarin di eranya Bapak Jokowi 2014 dan 2019 ya, memenangkan kontestan, semoga kali ini di 2024 dengan berpisahnya PDIP, yang saya merasakan itu ada sebuah pengkhianatan yang sangat yang tidak, menurut saya tidak patut dicontoh, yang menurut saya tidak bermoral, di mana Bapak Jokowi nyata di PDIP yang begitu sudah membesarkan dari Pak Jokowi sebagai seorang pengusaha, hanya pengusaha kayu, hanya pengusaha mebel, diangkat derajatnya sedemikian rupa oleh PDIP sampai jadi wali kota, sampai maju gubernur, setelah itu diangkat sebagai presiden, setelah itu seperti tidak ada harganya PDIP, ditinggalkan begitu saja, dan ini sangat menyakitkan. Pengkhianatan seperti ini mungkin di Indonesia hanya terjadi dan hanya dilakukan oleh seorang yang bernama Jokowi, menurut saya. Dan beban daripada PDIP ini sangat berat, saudaraku. Kita tahu dari 2014, 2019 PDIP bersama Jokowi, kondisi ekonomi kita, di mana PDIP menang pemilu dengan kebijakannya Pak Jokowi menjabat presiden di negara kesatuan Republik Indonesia, sungguh ekonomi melemah,
korupsi menggila, mafia menggila, KPK dilemahkan, bahkan korupsi sekelas Harun Masiku yang sesungguhnya tidak punya keahlian apa-apa. Di eranya ketika PDIP menang dan di eranya Pak Jokowi menang, berkuasa keduanya ya dalam hal ini saling mendukung ya sepertinya. Ya mau diakui atau tidak, ini bagian dari saling mendukung ya. Kebijakan Pak Jokowi didukung selalu oleh PDIP dan ini yang merupakan beban berat PDIP ya. Yang begitu sudah berkorban, saya katakan berkorban, itu dikhianati sedemikian oleh Bapak Jokowi. Itu dalam kenyataannya, mohon maaf saja, Harun Masiku, sekelas Harun Masiku. Saudara tahu betapa hebatnya orang-orang yang dikatakan teroris itu, kata yang saya baca di berita ya. Kata yang saya baca di berita, saya tidak tahu faktanya. Kalau orang hukum itu harus berbicara dengan fakta. Itu semuanya tertangkap. Mereka sembunyi di lubang semut pun akan tertangkap para teroris itu. Tapi kenyataannya, di era PDIP menang, di era Bapak Jokowi menjadi presiden, jangankan, mohon maaf, teroris tertangkap, tapi Harun Masiku, orang sekelas Harun Masiku yang tidak punya keahlian, tidak punya kekuatan, kecuali ya dia orang-orang yang dalam posisinya orang-orang yang mapan, yang posisinya enak, tidak tentu saja tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut main peta umpet lah katakanlah menurut kita itu tidak bisa tertangkap sampai sekarang. Sampai Presiden Jokowi ini diganti oleh Pak Prabowo. Why? Kenapa? Why? Kenapa bisa begitu? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini beban berat bagi PDIP untuk membuktikan, karena suara-suara sumbang ini ada di luar itu ada hubungannya dengan petinggi-petinggi PDIP. Dan ini menjadi sebuah aneh. Dan yang lebih parah lagi, mau diakui atau tidak, kita pernah mendengar Pak berkuar-kuar sedemikian rupa apapun kata Pak Jokowi bahwa dia anti korupsi, tapi kenyataannya Bapak Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, mengatakan dengan cukup jelas, boleh jenengan lihat pemirsa, bahwa di situ Pak Agus Raharjo mengatakan, menyampaikan fakta bahwa beliau pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Nah, ini Presiden Jokowi ini memang senang ada orang korupsi. Senang ada orang pejabat, khususnya petinggi negara yang melakukan korupsi, karena ini makanya dia tahu bahwa ini benar-benar perbuatan korupsi dalam kasus EKTP. Pak Agus Raharjo di situ menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat terbuka. Beliau mengatakan, saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Saya nggak ngerti apa-apa, garis pokoknya begitu ya. Saya tidak paham, tahu-tahu saya dipanggil. Biasanya yang dipanggil itu seluruh pimpinan KPK, seluruh komisioner KPK. Tapi kali ini yang dipanggil hanya Pak Agus Raharjo. Kenapa? Pak Agus sampai di depan pintu, belum masuk, belum duduk, kata beliau. Itu Jokowi sudah ngomong, hentikan, stop, berteriak-teriak. Itu sudah cukup jelas. Keterangan, testimoni, pernyataan oleh Pak Agus Raharjo menunjukkan fakta bahwa Jokowi tidak anti korupsi. Jokowi itu adalah orang yang senang melihat pejabat korup. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kalau ada korupsi, misalkan ada menteri korupsi, apalagi kalau itu menteri-menteri itu petinggi partai, akan bisa digunakan sebagai alat sandera. Nah ini saudaraku yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa ya? Kok bisa? Ya kita patut sendiri bahwa seorang presiden tidak memberikan contoh dan membuat itu semuanya adalah merupakan perbuatan yang tidak bermoral, yang sangat tercela. Karena apa? Seorang kalau tahu itu korupsi, maka dia sebagai warga negara, siapapun warga negara, wajib untuk memberitahukan. Dan kalau ini dijadikan sandera, maka sesungguhnya Pak Jokowi sendiri itu pun dapat terkena dampaknya. Setidaknya dia itu masuk dalam permufakatan jahat di situ.
membiarkan terjadinya korupsi dan tidak melakukan pemberantasan, sementara kepada rakyat selalu digembar-gemborkan untuk patuh, melaporkan, melihat, mendengar, dan langsung melaporkan. Tapi kenyataan kepada rakyat begitu, tapi presiden tidak memberikan contoh, bahkan presiden membuat korupsi itu menjadi bahan sandraan, bahan mainan. Ini saudaraku yang saya katakan bahwa ini. Dan yang lebih celaka lagi saudaraku, Pak Prabowo saat ini di samping korupsi ini yang sudah jelaslah korupsi itu akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun itu. Dan saya yakin ketika jenengan tanyakan kepada mereka yang kemarin mendukung Pak Jokowi, mereka akan tahu dan mereka akan paham bahwa yang mereka dukung itu ternyata adalah orang yang salah, orang yang korup, orang yang senang mempermainkan nasib rakyat, bukan untuk berbuat untuk rakyat. Dan kita tidak perlu, makanya ya saya ketawa saja ketika ada spanduk-spanduk terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih apanya yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Beban beratnya itu diberikan kepada rakyat ketika Jokowi pensiun, dan sekarang dibebankan kepada Bapak Presiden Prabowo. Dan ini dalam catatan saya. Ekonomi rakyat dalam kondisi yang sangat, saya rasakan sendiri ya, sangat hancur. Usaha-usaha, saya saja usaha travel, usaha ekspedisi, itu hancur-hancuran di eranya Bapak Jokowi ya. Segalanya, persaingan usaha semakin ketat karena begitu. Terus ini BBM dinaikkan, listrik dinaikkan, bahkan harga pangan melonjak tinggi, semuanya naik, dari pajak, listrik, BBM, dan semua kebutuhan pokok. Ini menjadi beban bagi kita, sehingga daya beli masyarakat, daya untuk usaha masyarakat, sementara penetralisasi oleh pemerintah dalam hal ini, katakanlah untuk supaya ekonomi itu berjalan, tidak ada. Hampir di eranya Jokowi tidak ada. Jokowi datang ke sawah, masuk ke sawah, tapi kenyataannya begitu dia keluar, harga beras, harga semakin melambung tinggi. Sementara di petani, harga gabah tidak naik sama sekali. Sangat utang kita nih, beban utang kita itu menggunung berlipat, dan mohon maaf, tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Profesor Dr. Didik Rahbini mengatakan di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, Partai Demokrat, di era beliau ini, nyata ini saya katakan bukan karena saya berpihak kepada Demokrat, pada Pak SBY, tidak. Di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, rasio utang negara bisa turun dari 43% menjadi 20% dari PDB. Sementara di saat era PDIP menang ya, dan presidennya Bapak Jokowi, hutang negara bertambah banyak, bahkan hutang negaranya kalau saya baca di berita itu hutang negara sangat ugal-ugalan, namun kegiatan ekonomi, kegiatan usaha sangat berat. Bahkan rakyat ekonominya turun anjlok. Ketika Bapak Presiden Jokowi menjabat, kata Profesor Didik Rahbini, dari 2014 sampai 2023 ya, rasio utang meroket dari 24% menjadi 41%. Naiknya tak terkira ya. Dari produk domestik bruto, namun bertumbuhnya ekonomi hanya 5% ke bawah. Ini gagal. Ekonomi kalau sudah 5% ke bawah, saya bukan seorang ekonom, itu gagal sudah. Saya seorang pengusaha kecil-kecilan, saya selalu mendengarkan, pertumbuhan. Ketika pertumbuhan naik, 7%, 6%, 8% itu naik, maka usaha ini kayak enak. Tapi ketika sudah 5%, apalagi sampai turun, kocar-kacir sudah. Dan ini di era Jokowi memang terjadi. Ya saudaraku, kembali hari ini saya
meminta kepada saudaraku, tentu ada juga yang berbeda dengan saya. Ayo kita beri kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk membuktikan kinerjanya, untuk membuktikan kerjanya, dan untuk membuat situasi ini menjadi setidak-tidaknya seperti apa yang beliau katakan, untuk rakyat bisa tersenyum, untuk rakyat bisa mudah mencari sandang, untuk rakyat bisa mudah mencari mendapatkan papan, untuk rakyat bisa setidak-tidaknya sekolah bisa gratis, tidak-tidaknya persaingan berimbang, tidak seperti kemarin. Persaingan sangat tidak berimbang. Kita yang kecil-kecil, pengusaha yang kecil digilas oleh pengusaha yang besar, sementara pengusaha yang besar sendiri pun juga ngos-ngosan untuk mempertahankan usahanya, apalagi kita yang kecil-kecil itu. Yaitu saya sampai terus terang aja, ekspedisi saya itu dulu di eranya Pak SBY. Saya bisa sehari itu 30 ton, 35 ton. Sehari itu. Kadang-kadang kalau Jumat Sabtu itu saya bisa 50 sampai 60 ton. Tapi di era Jokowi, hampir saya katakan saya untuk mendapatkan 5 ton saja barang muatan itu harus bergabung dengan yang lainnya. Dan itu berjalan hampir 10 tahun. Begitu Pak Jokowi menjabat 6 bulan berikutnya, kita sudah hilang kendali. Dan saat ini terus terang untuk mengembalikan itu semuanya, Pak Prabowo memang pada saudara-saudara kita yang kritis, ayo, monggo silahkan melakukan yang kritis, tapi beri kesempatan pada Pak Prabowo untuk membangun. Dan kepada saudara-saudaraku yang saat ini dalam kesusahan, mari kita support Pak Prabowo. Saya bukan orang Gerindra, saya bukan orang Partai Gerindra, dan saya bukan, mohon maaf ya, pendukung Bapak Prabowo. Tapi saya menyadari bahwa selayaknya sebagai rakyat kita mengedepankan husnudon, berprasangka baik dulu. Berprasangka baik dulu itu setidak-tidaknya untuk memberikan kesempatan. Apa yang disampaikan dalam pidatonya Bapak Prabowo itu sangat-sangat jelas dan menurut saya perlu didukung, dan ini perlu apresiasi dari jenengan. Monggo yang mau kritis silahkan kritis. Bagi kita bukan berarti saya tidak akan kritis. Ketika Pak Prabowo nanti melenceng dari hal-hal yang agendanya, yang dijanjikannya, maka saya akan kritis. Tapi selayaknya sebagai rakyat kita memberikan apresiasi dulu, memberikan sambutan dulu, memberikan kehormatan dulu untuk Pak Prabowo membuktikan janji-janjinya. Ketika janji itu barangkali 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tidak kita rasakan, maka kita sudah bisa menilai harus bagaimana kita berada di dalam kepemimpinan Bapak Prabowo. Kalau kemarin terus terang rusak sudah. Pak Jokowi gagal total. Pak Jokowi hanya pencitraan, dan Pak Jokowi hanya pandai melakukan kebohongan. Dan saya yakin Pak Prabowo ini strateginya, ya mohon maaf, saya tidak ada pengaruh dari mana-mana, tapi saya merasakan, oh iya, karena saya di 2014 dan di 2019 bersama beliau ini, tangan saya ini adalah salah satu bukti nyata. Ketika di 2019, ketika di Tugu Pahlawan saya menjadi koordinator lapangan ganti presiden, dan saya mendukung berada di kubu Pak Prabowo. Ini ada kenang-kenangan yang terindah dari tangan saya ini, saudaraku ya. Ini dipukuli ini, dipukuli beramai. Saya tidak perlu menyebutkan siapa yang memukuli, karena waktu itu saya tidak mau berhenti dan saya tidak mau dibubarkan. Sementara saya harus berhadapan dengan pendukungnya Pak Jokowi, yang dalam hal ini adalah pendukungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya di situ yang rame-rame, dan posisinya rezim saat itu begitu kuat, dan ya aparat ada di pihak sana, apa mau dikata, ya seperti itulah kenyataannya. Dan saya juga pernah bertemu dengan beliau sampai saya mengadakan tour jihad dan harus dibawa ke Polda. Setelahnya besoknya saya datang, saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana saat itu saya yakin Pak Prabowo juga merasakan saat itu betapa perjuangan kita ini untuk membela beliau mati-matian. Saya sempat
bukan ditahannya, diamankan 1 kali 24 jam karena ada kegiatan untuk datang ke MK. Saya menggunakan istilah tur jihad. Teman saya ada menggunakan istilah tur jihad, dan teman saya mengundang yang lainnya, sehingga kita terpaksa harus mampir ke Polda Jawa Timur. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa karena memang tidak ada buktinya sama sekali. Kita sudah masuk ke Direktorat Pidana Khusus, setelah itu masuk ke Direktorat Keamanan Keamanan Negara, di Kamnak ya, Satuan Keamanan Negara di Polda Jawa Timur. Paginya saya dikeluarkan, sorenya saya berangkat ikut ke Jakarta, dan saya sempat bersalaman dengan Bapak Prabowo saat itu yang keliling-keliling, dan saya kecewa memang saat itu. Ternyata Bapak Prabowo meminta kita mundur, dan kita mundur semuanya. Dan yang paling sakit hati bagi saya saat itu adalah Bapak Prabowo bergabung menjadi bagian daripada rezim Presiden Jokowi. Dan itu yang tidak bisa saat itu tidak terima. Tapi kenyataan saya mau, oh iya, inilah strateginya Pak Prabowo untuk beliau bisa mungkin ingin meraih jabatan presiden dan ingin mesejahterakan. Karena kata beliau, saya setelah itu melakukan referensi, membuka-buka, oh ya, beliau mengatakan sebelum nyawa, istilahnya sebelum beliau meninggal, beliau ingin rakyat Indonesia itu tersenyum, beliau ingin rakyat Indonesia makmur. Dan kemarin pidatonya sungguh-sungguh sangat membuat kita bangga. Saya tidak bermaksud menjilat, saya tidak dapat jabatan apa-apa, dan saya ada di Surabaya, dan ini saya berkeyakinan kita beri kesempatan. Apapun, siapapun Bapak Prabowo adalah sosok yang dididik oleh militer, dan insya Allah tidak bermaksud berkhianat atau mengkhianati amanat penderitaan rakyat, karena beliau tahu situasi dan beliau sangat mengetahui kondisi dan situasi saat itu dan saat ini. Apa yang harus beliau lakukan, insya Allah akan bisa diusahakan oleh beliau untuk terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Saya tetap bersama kalian, tapi saya tetap saat ini sebagai, dengan tidak bermaksud saya berbeda. Kita pasti suatu saat kita ada berbeda, tapi ayo kita beri kesempatan selama 6 bulan sampai 1 tahun ini. Kalau Pak Prabowo ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya, mari bersama-sama kita luruskan beliau. Dan bila perlu, ya mohon maaf, kita minta beliau untuk lengser. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan biarkan Bapak Prabowo berjuang sendirian. Jangan biarkan Bapak Prabowo menanggung beban dari yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Sekali lagi, jangan biarkan Bapak Prabowo berjalan sendirian, berjuang sendirian, menanggung beban yang sangat berat yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Dan sesungguhnya saya berkeyakinan dari awal bahwa Jokowi adalah beban bagi Bapak Prabowo. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.